Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Baik, kemarin kita telah menyinggung tentang posisi mertua dan posisi menantu, dan tentunya mertua harus paham dan mengerti dengan kemertuaannya. Menantu harus paham dan mengerti dengan kemenantuannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, titik permasalahan yang sering terjadi dalam problematika rumah tangga adalah mertua melanggar rambu-rambu atau batasan-batasan yang telah dibatasi oleh syariat Islam. Begitu pula sebaliknya, menantu melanggar batasan-batasan yang telah dibatasi oleh syariat Islam. Jadi oleh karena itu jemaah kaum muslimin, dalam fikih keluarga yang dikonsep oleh para ulama as-salafus saleh, kita harus betul-betul mengerti porsi masing-masing. Jadi mertua harus paham dengan kemertuaannya, menantu harus paham dengan kemenantuannya. Nah, di antara banyak kesalahpahaman yang diadopsi oleh kebanyakan mertua itu adalah mereka itu mentang-mentang mertua mereka bisa semena-mena kepada menantunya. Ini salah. Ya, jangan kita mentang-mentang posisi kita sebagai mertua atau kita itu sebagai orang tua, kita bisa semena-mena kepada anak atau menantu kita. Karena anak atau menantu mereka punya hukuk, mereka punya hak untuk kita tunaikan. Nah, di antara bentuk kesalahpahaman mertua di akhir zaman sekarang, mereka menjadikan menantunya sebagai pihak yang harus mewujudkan semua keinginan mereka. Contoh, kemarin telah tersinggung jemaah kaum muslimin tentang pertanyaan salah seorang ikhwan yang dipisah rumahkan oleh mertuanya alias orang tua istrinya karena tidak meminjamkan sertifikat rumah untuk digadaikan. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita pahami dari kaedah yang telah disimpulkan oleh Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dan Al-Imam Syed Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Kebahagiaan mertua itu Bapak Ibu bukan tanggung jawab menantu. Itu yang harus kita garis bawahi. Kebahagiaan mertua itu bukan tanggung jawab menantu. Paham Bu? Kebahagiaan mertua itu, kesejahteraan mertua itu bukan tanggung jawab menantu, melainkan tanggung jawab anak-anak kandung mereka. Jadi jangan pernah kita membebankan sesuatu urusan masalah kebahagiaan atau kesejahteraan kepada menantu kita, karena itu bukan tanggung jawab mereka. Contoh yang dapat kita ambil adalah seperti diantaranya ketika seorang menantu menolak kehadiran mertua mereka di rumah-rumah mereka, sang mertua tak boleh memaksa. Sang mertua tak boleh memaksa. Seperti contoh, orang tua suami ibu bersama suami ibu datang ke rumah ibu, berkata kepada ibu, suami ibu berkata kepada ibu, "Dek, orang tua abang di sini sekitar 1 tahun lamanya, tolong diterima." Lalu ibu berkata, "Bang, bukan adik tidak mau menerima.
bukan adik menolaknya, tapi setahu adik bang, dalam kasus yang terdokumentasi tidak ada namanya menantu dan mertua ketika tinggal di bawah satu atap mereka bisa hidup akur dan harmonis. Jadi oleh karenanya belajar berangkat dari banyaknya permasalahan, sebaiknya tidak tinggal satu atap. Ibu menolak karena keberatan, karena takutnya terjadinya problematika di kemudian hari, maka ini merupakan sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat ataupun kesalahan ataupun dosa bagi menantu tersebut. Nah, si suami tak boleh memaksa. Dalam hal makan Bapak Ibu antara garpu dan sendok aja beradu, apalagi dalam kehidupan bermuamalah. Nah, suami tak boleh memaksa, karena sungguhnya antara kebutuhan-kebutuhan istri yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya berupa sandangnya, pangannya, papannya, itu merupakan kuasa penuh yang harus dilimpahkan kepada istri, dan istri berhak menerima atau menolak, istri berhak menerima atau tidak menerima siapapun itu yang dimasukkan ke dalam rumahnya. Nah, bukan berarti Bapak Ibu si istri itu tak menyukai orang tua suami, tidak ada arah konteksnya ke situ. Jadi ketika istri menolak itu Bapak Ibu, perempuan ini Pak, di antara kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada mereka, perempuan ini Allah hadirkan, Allah tanamkan sebuah fitrah kepekaan dalam perasaan. Nah, itu Pak, itu kelebihan makhluk yang Allah ciptakan dari kalangan perempuan. Mereka Allah lebihkan dalam bab kepekaan, yang sehingganya mereka menimbang segala sesuatu itu dengan perasaan, dengan kesensitifan, yang menyebabkan mereka itu jauh berpikir panjang Bapak Ibu ke depan. Jadi kebanyakan perempuan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ia meminimalisir mudarat dengan menolak kehadiran keluarga suami di rumah tangganya, maka sang suami tidak berhak untuk memaksanya. Dapat dipahami Bu? Jadi mertua itu harus paham dengan kemertuanya, menantu pun juga harus paham dengan kemenantuannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustadz ketika kita mendapatkan mertua itu cerewet? Mertua itu suka ikut campur dalam rumah tangganya. Mertua itu suka mengatur keuangan rumah tangganya, atau mertua itu suka ngambil uang-uang yang ada di rumah atau barang-barang yang ada di rumah. Jadi oleh karena itu kemarin kita berbicara porsi mertua, sekarang kita berbicara porsi menantu. Jadi Bapak Ibu, kajian kita masih pada judul menantu versus mertua. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita berbicara pada konsep menantu, bagaimana cara supaya menjadi menantu idaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kiat pertama agar kita disukai, disenangi, dicintai oleh mertua kita adalah kita harus menanamkan kepekaan dalam hidup, kepekaan dalam bermuamalah, kepekaan dalam perasaan. Kalau dalam istilah perkuliahan itu Bapak Ibu ilmu frasa namanya, ilmu frasa. Kalau istilah ilmu lapangan tuh Bapak Ibu raso pareso namanya. Nah, nampak tuh Pak, diraso di pareso. Jadi Bapak Ibu kalau kita belajar kaji adat Bapak Ibu, maka kita akan temukan sebuah istilah yang populer di bumi Minangkabau, alua samodi turui limbago samodi tuang. Mauleh nan putih, manjampuik nan tingga, mangumpuan nan tasera. Basilik di Pangka Padang, bagalik di Ujuang Karyah, kato selalu baumpamukan, rundiang selalu bamisalan. Alun takileh lah takalam. Jadi kato-kato itu Bapak Ibu sebelum diucapkan ditimbang-timbang terlebih dahulu. Paham maknanya Pak? Alua samudi turik, limbago samudi tuang. Paham maknanya Pak? Perlu kami terjemahkan Pak ke dalam literasi bahasa Indonesia? Perlu Pak? Seperti nggak perlu, karena Bapak Ibu ini kaji adat membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya, sekitar 120 SKS pembahasan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Menanamkan kepekaan dalam bermuamalah. Menantu harus banyak mengalah, bukan berarti kalah. Jangan kita ketika mendapatkan mertua itu cerewet, mereka itu kadang-kadang egois dengan kemertuaannya. Maklumi Bapak Ibu. Jangan diajak bersaing. Yang menjadi problem di sini Bapak Ibu, menantu tidak terima dengan keegoisan mertua. Menantu tidak bersabar dengan keegoisan mertua yang menyebabkan terjadinya pertengkaran hati, yang menjadikan perselisihan kolbu di antara kedua belah pihak. Sebenarnya sederhana saja, ketika ibu mendapatkan
mertua ibu tidak menyukai ibu karena kehadiran ibu dalam rumah tangganya, maka coba ibu usahakan cari ambil hatinya agar dia bisa menempatkan ibu pada kalbunya. Ingat sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahbib habibaka haunamma. Cintai seorang itu sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang kau cintai menjadi orang yang kau benci. Bencilah seorang itu sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang kau benci menjadi orang yang kau cintai. Jadi jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memahami bahwasanya tidak ada kebencian yang abadi, tidak ada keridhaan yang abadi kalau kita dalam bermuamalah kepada manusia. Karena ridho manusia, cinta manusia, benci manusia tidak pernah abadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah abadi. Cinta manusia, ridho manusia tidak pernah abadi. Jadi jangan jadikan ridho manusia, benci manusia, cinta manusia sebagai tolak ukur kebahagiaan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, tanamkan kepekaan dalam bermuamalah dengan mertua. Jadi seorang laki-laki atau seorang suami diminta untuk bijak. Bijak seperti apa? Dia menjadi pihak penengah ketika dia mendapatkan perseteruan antara istrinya dan ibunya. Dia menjadi pihak penengah, jangan menjadi pihak pengacau. Dia sampaikan kekurangan istrinya kepada ibunya, disampaikannya kekurangan ibunya kepada istrinya, yang sehingganya apa? Permusuhan itu menjadi permusuhan yang berkelanjutan sampai dengan kematian orang tua tersebut. Dan kesalahpahaman para suami di akhir zaman sekarang, terlebih lagi suami-suami muda atau suami-suami yang hidup di generasi milenial nih Bapak Ibu, ada kesalahpahaman. Waktu itu ada sebuah fenomena lucu Bapak Ibu terjadi dalam rumah tangga masyarakat kami. Ketika itu saya dipanggil oleh seorang pasutri yang baru menikah, lebih kurang 1 pekan lamanya. 1 pekan baru menikah Pak. Istrinya usia 23, suaminya usia 25 tahun. Istri usia 23, suami usia 25 tahun. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri tersebut 1 minggu nggak mau keluar kamar. Nggak mau keluar kamar, nggak mau makan, nggak mau berkumpul dengan keluarga. 1 minggu Pak, bukan 1 tahun, 1 minggu mereka masih di rumah orang tua suami. Jadi oleh karenanya dibawalah saya ke rumah untuk diajak menyelesaikan permasalahan. Ternyata sang istri tersinggung kepada ibu mertuanya alias ibu suaminya. Kenapa tersinggung? Karena ibu suaminya tidak mengajaknya ketika membuka kado, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Perkara buka kado, si istri tersinggung. Ketika ditanya kenapa ibu tak mengajak si menantu buka kado, saya lihat dia kelelahan melayani tamu Pak Ustadz, tak sampai hati pula saya mengajaknya untuk buka kado. Baik tujuannya Bapak Ibu, cuman karena si menantu ini modelan orangnya itu baper, bawa perasaan, yang menyebabkan Bapak Ibu 1 pekan nggak mau keluar kamar. Nah si ibu diminta untuk tiap hari membujuk, keluarlah nak, keluarlah nak, makanlah nak. Si ibu yang membujuk Bapak Ibu agar si menantu itu keluar. Saya katakan kepada sang suami dengan tegas, dengan keras, langsung keluar menantu itu Bapak Ibu. Apa itu? Kau jaga harga diri ibumu, jangan kau jatuhkan harga diri ibumu di depan istri yang baru kau nikahi. Kenapa begitu Ustaz? Dalam Islam, dalam syariat, coba kau lihat pendapat atau fatwa-fatwa ulama dari kalangan ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahkan sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama qalbu, di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Perhatikan kalam mereka. Di antara bentuk kesalahpahaman yang diadopsi oleh kita para laki-laki Pak, kita itu punya konsep atau kita punya pemikiran setelah menikah ibu kita yang harus akrab dengan istri kita. Ini salah besar, salah besar. Bukan ibu yang akrab dengan istri, istri yang akrab kepada ibu. Jangan terbalik Bapak Ibu. Ini ibu kita suruh ke rumah kita, ibu kita suruh ke rumah kita untuk melayani istri kita, melayani anak-anak kita. Ini bentuk kedurhakaan orang-orang hidup di akhir zaman sekarang. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan kepada si suami yang baru menikah itu tadi, di depan istrinya yang sedang berkurung Bapak Ibu, dan suara saya terdengar oleh istrinya dalam kamar itu. Jadi saya katakan, jaga harga diri
ibumu, dan jangan kau jatuhkan harga diri ibumu di depan perempuan yang baru kau nikahi. Ingat, mantan istri itu ada, tapi mantan ibu tidak akan pernah ada. 5 menit setelah saya bergumam seperti itu Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan dengan intonasi yang cukup tinggi, sang menantu keluar. Kenapa keluar? Ketakutan. Kenapa ketakutan? Ketakutan suaminya mengambil sebuah pilihan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kau lecehkan ibumu di depan perempuan yang baru kau kenal. Ingat kalam Al-Imam Ibn Khaldun yang pernah kami dan sering kami ulang-ulang kepada kita jemaah kaum muslimin. Dalam mukaddimah beliau berkata, bagian tersampah dari seorang anak laki-laki adalah dia lebih memilih membahagiakan perempuan yang baru ia kenal ketimbang membahagiakan perempuan yang selama ini telah berjuang melahirkannya, membesarkannya, mencintainya sepanjang masa. Paham Bapak Ibu? Jadi oleh karena itu sebagai menantu kita harus banyak mengalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tumbuhkan kepekaan, tumbuhkan rasa respect atau rasa peduli, tumbuhkan rasojo pareso. Kok mangecek itu Bapak Ibu dipilah-pilih. Yang namanya orang tua kok Pak biasa Pak, kok mangecek kok maninggi biasa Pak. Ama modeko dulu nak, abak modeko dulu nak, biasa Bapak Ibu. Kenapa biasa Ustadz? Al-barakah itu ma'akabirikum, artinya apa? Keberkahan itu ada pada senior-senior kalian. Wajar Bapak Ibu, orang tua kalau bercerita tentang pengalaman, karena mereka lebih dulu makan asam garam kehidupan, betul? Jadi jangan dimasukkan ke hati. Yang menjadi problem Bapak Ibu, abang ongeh bana bang. Abang ongeh bana, seketik-seketik, amak pandai seketik-seketik, amak bisa seketik-seketik, amak seperti itu. Jangan dimasukkan ke hati. Terima, ditelan, setelah itu kalau diambil, ambil baiknya, setelah itu kalau ada kekurangannya, maka bila perlu Bapak Ibu kita tahan, kalau sampai atau kita memiliki keberanian, ya kita nasihati secara perlahan. Bapak Ibu, satu, ya kekurangan orang tua yang tidak bisa kita katakan sebagai kekurangan. Apa itu? Sampai sekarang orang tua itu anti menerima nasihat dari anaknya. Itu kekurangan orang tua. Sampai sekarang Pak, orang tua itu anti menerima nasihat dari anaknya. Kenapa Ustadz? Karena mereka tak pernah menganggap kita itu betul-betul besar. Paham maknanya? Orang tua sampai sekarang anti menerima nasihat anaknya. Itu kalau kita buat semacam persentase Bapak Ibu 80%. Orang tua itu anti menerima nasihat anaknya. Kenapa anti Ustadz? Karena mereka betul-betul menganggap kita itu kecil selama-lamanya. Tak pernah benar-benar menganggap kita itu dewasa atau besar. Jadi oleh karenanya ketika kita menasihati orang tua kita disepelekan olehnya, itu wajar Pak. Dan jangan dimasukkan ke hati. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, kalau kita berbicara kesal, maka sungguhnya orang tua kita jauh lebih banyak kesal kepada kita Pak. Dalam hal apa? Mengandung kita, membesarkan kita. Nah, saya Bapak Ibu, saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya 3, anak perempuan 1. Bapak Ibu, anak laki-laki sebagaimana kita ketahui, kita larang 1 dibuatnya 5. Kita larang 5 dibuatnya 10. Kita larang 10 dibuatnya 20. Jangan pegang nak, dipegangnya. Jangan keluar nak, keluar dia Bapak Ibu. Kadang kesal hati kita Bapak Ibu, amarah kita. Begitu orang tua kita. Kadang sedang kita gendong Bapak Ibu, kalau bahasa kampungnya Pak Julian, adi pancanya ciri Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ketika kita kecil itu Bapak Ibu ya, ketika kita digendong oleh orang tua kita, kadang-kadang Pak kita BAB, orang tua kita menggendong kita, BAB itu tumpah di tangannya, di bajunya, di dadanya, di rambutnya, di kepalanya. Bisa nggak orang tua kita kesal kepada kita Pak? Bisa, tapi ia tahan semua rasa kesal demi apa? Demi merawat kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, tahan semua kesalmu kepada mertuamu atau kepada orang tuamu. Ingat, kalau kau mau membandingkan kesalmu antara kesalmu dengan kesal mertua atau orang tuamu, maka jauh beribu-ribu kali lipat mereka lebih kesal dalam hal membesarkan dirimu. Jadi cara supaya ibu
beradu argumen, tidak berkelahi, tak bersengketa, tak bersisi dengan mertua, banyak-banyak mengalah, tumbuhkan rasa kepekaan, tumbuhkan rasa pareso. Ibu kalau tersinggung, bawa saja kepada sesuatu yang sifatnya membahagiakan hati ibu, dan jangan difikirkan orang tua itu bapak ibu biasa dalam hal seperti itu, karena bisa jadi mereka semakin tua, semakin bertambah usia, semakin kekanak-kanakan perangai mereka. Bu, boleh saya bertanya kepada ibu? Boleh bu? Orang tua itu kenapa bu setelah melewati fase umur 60 tahun itu perangainya itu lebih mengarah kepada kekanak-kanakan, atau karakteristiknya itu saya lihat sensitif dan gampang tersinggung, gampang menangis, gampang bersedih. Betul bu? Betul bu? Betul pak? Iya pak? Pak, betul pak? Orang tua pak, orang tua umur 60 tahun, kalau di bawah umur 60 tahun tuh pak, saya pernah berdiskusi dengan seorang psikiater bapak ibu, kawan-kawan kita di rumah sakit Ibnu Sina itu. Dia katakan, Ustadz, saya memperhatikan banyak kawan-kawan kita yang mendapatkan pasien, dan juga saya katanya, orang tua di atas umur 50 sampai 60 itu emosionalnya meledak-ledak. 50, 60 ke 70 itu bawaannya itu sedih, gampang marah, gampang tersinggung, lalu bawaannya itu lebih kepada sensitif perasaan. Nah itu kata psikiater pak, dan saya pun menemukan hal demikian bapak ibu dalam banyak kasus-kasus yang terjadi. Kan pernah bapak ibu saya menyampaikan kepada kita, tidak usah orang lain bapak ibu, saya sendiri pun pernah mendapatkan kondisi keadaan seperti itu. Nah jadi oleh karena itu, apakah kita menyalahkan orang tua? Tidak, nggak bisa kita menyalahkan orang tua bapak ibu. Seperti yang pernah kami dan sering kami sampaikan kepada kita semua. Nah ini tentang kepekaan bapak ibu, tentang kepekaan. Jadi kita sampaikan di sini tentang makna atau bab kepekaan kepada orang tua atau kepada mertua, agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi menjaga hubungan atau keharmonisan dalam berumah tangga, bermuamalah dengan orang tua suami kita atau orang tua istri kita. Jadi bapak ibu, saya seperti yang saya sampaikan kepada kita sebelum-sebelumnya, saya itu kan ada kebiasaan itu pulang setiap hari ke rumah orang tua. Pulang setiap hari. Pokoknya apapun bentuk kesibukan saya pulang ke rumah orang tua saya. Kenapa pulang Ustadz? Karena orang tua itu bapak ibu dilayani, bukan melayani. Itu harus kita pahami. Orang tua dilayani, bukan melayani. Bahkan kalau kita ambil fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa Nurul Al-Darab bapak ibu, bahwasanya beliau menyampaikan fatwa di antara bentuk kedurhakaan anak-anak zaman sekarang, mereka merepotkan orang tua mereka di hari-hari tua mereka. Paham pak? Di antara bentuk kedurhakaan anak-anak zaman sekarang, mereka merepotkan orang tua mereka di hari-hari tua mereka. Contohnya bapak ibu, ma tolong antarkan si Anu dulu sekolah ma, ya tolong belikan pampers dulu ya, ma cebokkan si Anu dulu ma, ya tolong jemput si Anu sekolah. Jadi pembantu orang tua di rumah pak. Ada nggak yang seperti ini pak? Daripada orang lain pak, bagus mama papa lagi yang marah si Anu, la haula wala quwata illa billah. Biarkan mereka istirahat di hari tua mereka bapak ibu, biarkan mereka fokus ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh di hari tua mereka. Jangan kita tambah beban-beban lainnya. Cukuplah mereka lelah dan letih merawat kita, membesarkan kita. Jangan ditambah keletihan itu dengan membesarkan anak-anak kita atau cucu mereka. Ustadz, orang tua saya yang ikhlas Ustadz. Saya nggak ada nyuruh Ustadz. Mereka ikhlas, mereka ingin, mereka nggak mau diam Ustadz. Sampaikan bu, sampaikan pak. Ma, jangan mama sibuk-sibuk. Mama fokus di rumah, fokus ibadah, fokus untuk baca Quran, fokus ke masjid, pokoknya fokus untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nak, mama sayang kepada anakmu. Sayang ma, tapi tolong berikan kesempatan kepada kami untuk merawat anak-anak kami. Kami menjadi ibu dan ayah yang mandiri untuk anak-anak kami. Sampaikan ke orang tua seperti itu, Pak. Kita ketika melihat orang tua kita ikhlas, kita pasrah pula bapak ibu, jadilah barang itu pak. Kan
begitu Bapak Ibu. Orang tua kita ikhlas, kita pasrah. Jangan pasrah Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang tua mandiri. Jangan jadikan orang tua kita repot dengan merawat anak-anak kita. Karena itu bentuk kedurhakaan di akhir zaman sekarang. Dari anak kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kepekaan tadi, ya, saya hampir tiap hari pulang ke rumah orang tua saya. Sebelum pulang tuh Pak, saya itu bertanya ke orang tua saya. Beko kami pulang. Kira-kira apa ka di Bali Bu? Apa ka di Bali ya? Iko ado, soto ado, miso ado, martabak sederhana ado, sate bundo kandung ado, iko ado, bopet radar ado, macam-macam Bu, saya tawarkan. Intinya Pak, menyenangkan hati orang tua itu adalah sunnah. Nah, orang tua itu Bapak Ibu setiap kami akan pulang selalu senang dengan kehadiran anak-anaknya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, waktu itu kejadiannya orang tua saya pesan kepada saya, "Beko kok pulang waang nak." Le boleh pakai bahasa Minang Pak? Le boleh Pak? Le boleh Bu? Beko kok pulang waang nak, beko tolong ang balian dan beko bika di muko pondok pesantren Babus Salam. Ang balian dan beko pinyaram di muko pondok pesantren Babus Salam. Bika 10.000, pinyaram 10.000. Ang beko balian dih, tahu dih Bu? Belikan ya, kata ibu saya kepada saya. Yo Bu, insya Allah. Habis kajian Bapak Ibu di Labuh Baru, waktu itu kejadiannya habis Isya, pukul 20.30 saya meluncur ke Panam, ke Sukakarya. Nah, ketika itu Pak, saya lupa Bapak Ibu. Lupa. Betul-betul lupa. Sekarang saya tanya kepada kita semua, apa hukum bagi orang yang lupa? Berdosa? Apa hukum konsekuensi bagi orang lupa? Bapak puasa, Bapak makan, Bapak batal puasa atau lanjut puasa? Rufi al-qalam an thalath, pena malaikat diangkat untuk 3 perkara, di antaranya orang lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tidak ada hukum bagi orang lupa. Saya lupa Bapak Ibu. Sampai di rumah orang tua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba atmosfer, suasana wajah ketika itu yang sebelumnya ramah berubah menjadi dingin. Sampai pada kalimat, "Bu, kami pulang ya Bu, karena harilah malam, akece ama akece mandeh." Ketika itu Bapak Ibu, pulanglah waang, bilo paralu jan baliak kamari. Pulanglah hang, bilo paralu jan baliak kamari. Mangah mandeh modeko mengecek. Tasenta hatian Bapak, kok bisa mandeh modeko mengecek? Ada apa mandeh ko mengecek? Apa penyebabnya? Dioto Bapak Ibu, baca kak kami jorong rumah. Ambo Bapak Ibu setiap pulang selalu membawa anak istri. Seperti yang saya katakan tadi, istri yang harus akrab dengan ibu. Jangan terbalik, ibu akrab kepada istri. Istri kita Bapak Ibu ketika kita bawa pulang ke ibu kita, kita berusaha untuk menjaga hubungan baik antara istri dengan orang tua. Nah, ketika pulang saya katakan kepada istri saya, "Tadi kamu ada ngomong apa sama orang tua saya? Ada ngomong apa sama ibu saya?" "Nggak ada Bang." Yakin, benar, betul, nggak ada Bang. Yakin. Oh, mungkin bisa jadi ibu saya sedang bertengkar dengan ayah saya. Biasa kan Bapak Ibu kan pertengkaran kecil, itu hal-hal yang biasa. Jadi oleh karenanya nggak saya pikirkan. Sampai di rumah 3 hari setelah itu Bapak Ibu menelpon Uni. Tahu Uni Bapak Ibu? Kakak saya anak kedua. Ya, saya anak kedua, kakak anak pertama nelpon Uni saya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Di ma waang yuang?" "Di rumah nih apa tuh nih?" "Waang yobana lah waang koyuang." "Apa tuh nih?" "Lajaleh mandehang harok manunggu bika di rumah. Da waang balian doh. Lah manangih nyokaden batu tutu nyo mangecek kaden." Tahu Bu batu tutu Bu? Tahu Pak? Orang Piaman tahu kok Bapak Ibu. Batu tutu Bapak Ibu ndak barem mangecek. Ndak barem mangecek Bapak Ibu. Batu tutu nyo mangecek kaden, akecek nyo kaden. Akecek nyo kaden yuang. Yulah taibo hati den nak pulang nyo ke rumah, dibawa nyo anak bini nyo. Ndak tabalian dek nyo bika 10.000 doh. Ndak tabalian dek nyo pinyaram 10.000 doh. Lah lupo nyo joden. Taibo hati den dibawa nyo bini nyo pulang ke rumah den adilake nyo ameh kadang-kadang kamal saruang kameh Bu. Pakaro pinyaram, pakaro bika lari kameh kena menyambung Bapak Ibu.
Itu kata ibu saya kepada kakak saya, taipo hati dan kandungnya selama 9 bulan dan lahirkannya bika 10.000 nak tabalian deknya doh lah mulai luponyo kaden. Bu, kalau saya egois sebagai anak ketika itu, bisa nggak saya marah? Bisa nggak Pak? Bisa nggak Bu? Saya bisa marah. Kenapa? Saya lupa Bapak Ibu. Demi Allah saya lupa. Tak teringat oleh saya. Kalau nggak diingatkan oleh kakak saya, oleh uni saya, nggak ingat sama Bapak Ibu sama sekali. Nah, karena kita sebagai anak, kita paham porsi sebagai anak. Setelah itu Bapak Ibu, setelah telepon ditutup, apa kece uni kami, pulanglah waang, ang hibur hati mandehang. Jangan sampai beko hilang keberkahan hidup dia. Hilang keberkahan hidup dia, de waang jatuhan dari matua mandehang. Padahal saya nggak sampai ke situ Bapak Ibu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kelupaan tadi itu. Pulang saya Bapak Ibu, sebelum sampai ke rumah, kan kita arah ke Subrantas itu kan Pak, lewat flyover Arengka Bapak Ibu. Saya belikan buah di, ada pasar buah Pak di sebelah kanan kiri itu. Saya belikan buah naga, saya belikan jeruk, saya belikan pir, saya belikan semangka. Kemarin minta pinyaram 10.000, saya belikan 50.000. Kemarin minta bika 10.000, saya berikan 50.000. Saya tambah Bapak Ibu kurma Pariaman. Tahu kurma Pariaman Bapak Ibu? Tahu kurma Pariaman Pak? Kurang mengalihnya Pak di muko rumah sakit awal Bro Sudirman, Panam. Salah lawak Bapak Ibu. Kurma Pariaman. Saya belikan kurma Pariaman 25.000. Bapak Ibu banyak, 50.000 bika, 50.000 pinyaram, 25.000 kurma Pariaman. Saya belikan buah naga, buah pir, saya belikan semangka, saya tambahkan kalau nggak salah mangga ketika itu Bapak Ibu. Habis uang 500.000 rupiah. Sampai di depan rumah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya cium tangan orang tua saya cium tangan ibu saya. Bu, ini pesanan ibu kemarin yang saya lupa. Apa jawab beliau? Bato banyak mana kau yuang? Ba'a cara mahabihannya kau yuang. Ketawa deh Bapak Ibu. Senang dia Bapak Ibu. Disimpannya, disusunnya rapi-rapi di kulkas Pak. Ketika datang kawan-kawannya, kau anak dan membalian kau. Kau anak dan membalian kau. Artinya Bapak Ibu, begitulah kesensitifan kolbu orang tua di hari tua mereka. Jadi anak harus pandai-pandai. Bapak Ibu, orang tua kami mengatakan, nak hidup itu nak cukup pandai sedo, nak pandai-pandai. Begitu cara kita supaya tak tersentuhnya hati orang tua kita dengan perangai-perangai kita yang menyebabkan hadirnya sebuah kedurhakaan. Dan itu harus kita tanamkan, kepekaan seperti itu harus kita wujudkan dalam hubungan bermuamalah dalam rumah tangga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika menantu paham dengan kemenantuannya, dia paham dengan makomnya, posisinya sebagai menantu, maka insya Allah kita bisa minimalisir perseteruan antara menantu dan mertua yang sehingganya tak terjadinya perkelahian di kemudian hari. Ada sebuah kisah Pak. Kisah ini bukan kisah dalam kitab, bukan, tapi ini kisah kehidupan, diceritakan dari mulut ke mulut, kejadiannya di Cina Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu entah sahih entah tidak, kita ambil ibrohnya saja. Ya, ini bukan dalil. Kita berbicara agama, berbicara dalil, karena agama itu dibangun di atas dalil. Jadi Bapak Ibu, kisah ini kisah kehidupan yang saya baca dari seorang motivator, yang mana Bapak Ibu isinya adalah ada seorang menantu yang sakit hati dengan mertuanya, apapun yang dilakukan oleh sang menantu itu Bapak Ibu salah terus di hadapan mertuanya. Pokoknya nggak pernah benar. Semua yang dilakukan itu salah. Dia dimaki, dia dicaci, dia dihina, direndahkan, disepelekan. Akhirnya sang menantu itu punya niatan buruk kepada mertuanya. Datang dia kepada seorang tabib Bapak Ibu. Datang kepada seorang tabib, berkata kepada seorang tabib, "Wahai tabib, aku sungguh sangat benci kepada mertuaku. Lalu apa keinginanmu?" "Wahai tabib, tolong resepkan kepadaku sebuah racun. Racun itu efeknya lambat tapi pasti. Akan kuteteskan racun itu setiap hari ke tempat minum mertuaku agar dia mati," kata si menantu. Jadi Bapak Ibu, si tabib memberikan kepada si menantu sebotol kecil racun yang diperintahkan kepadanya untuk meneteskannya setiap hari Pak. 1 tetes, 2 tetes, sampai dengan waktu yang dinanti-nantikan, yaitu si mertua meninggal karena efek racun tersebut. Jadi Bapak Ibu, si menantu dipesankan oleh sang tabib, kau sambil meneteskan racun, usahakan kau pura-pura baik kepada mertua, supaya semua kebusukanmu, semua kejahatanmu tak terbongkar, tak
terlihat. Jadi hari itu si tabib memerintahkan kepada si menantu untuk berubah. Semarah apapun mertuamu, senyumlah engkau. Semarah apapun mertuamu, engkau senyum, engkau balas dengan kebaikan. Keburukan yang ia berikan, balas dengan kebaikan. Itu pesan sang tabib kepada si menantu. Akhirnya Bapak Ibu dilakukan oleh si menantu apa yang telah dipesankan oleh sang tabib tersebut. Sambil meneteskan racun Bapak Ibu setiap hari pada gelas minuman sang mertua, dia berubah karakter. Ada pergeseran karakter. Si menantu itu Pak, biasanya Bapak Ibu melawan terus kepada mertuanya, setiap dibentak dia melawan. Hari itu Pak, mulai ketika dia meneteskan racun, hari itu Bapak Ibu dia berubah secara karakteristik dan perangai. Senyum, dimaki senyum, dimarahi senyum, dibentak senyum. Pokoknya diapakan pun Bapak Ibu, pokoknya dia balas dengan kebaikan. Keburukan, kezoliman dia balas dengan kebaikan. Intinya si mertua pun terheran. Kok menantuku ketika ku maki, ku hina, ku ejek, ku tendang, ku zolimi, tak ku kasih makan, ku usir, kok dia balas aku dengan senyuman. Dia balas aku dengan kebaikan. Kok ada perubahannya sepertinya pada menantuku. Padahal si menantu itu dalam rencana besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pokoknya apapun keburukan dilakukan oleh si mertua, menantu tak pernah membalasnya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Si mertua runtuh kesombongannya, runtuh kezolimannya, yang keburukan sebelumnya berubah menjadi kebaikan. Akhirnya apa? Si mertua yang sebelumnya nggak perhatian menjadi perhatian. Yang sebelumnya buruk menjadi baik. Yang sebelumnya jahat menjadi baik. Yang sebelumnya itu orangnya kasar menjadi lembut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka si menantu mendapatkan perubahan pula pada mertua. Paham ceritanya Pak sampai di sini Pak? Paham Bu? Nah, setelah berubah, mereka saling mencintai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Awalnya si menantu pura-pura baik, ujung-ujungnya menjadi baik. Awalnya si mertua itu buruk menjadi baik. Karena apa? Tersentuh dengan kepura-puraan menantu. Akhirnya dua-duanya menjadi baik. Saling mencintai, saling mendukung, saling mensupport. Akhirnya larilah si menantu kepada si tabib Bapak Ibu. Tolong tabib, carikan penawar racun. Nggak jadi racun mertuaku tabib. Aku mencintainya. Dia dah berubah sekarang tabib menjadi orang yang baik. Tolong cepat tabib sebelum ia meninggal dunia. Apa kata tabib? Sesungguhnya yang kuberikan kepada engkau itu bukan racun, tapi air biasa. Yang merubah mertuamu itu adalah kepura-puraanmu tadi itu. Kepura-puraan, kau terpaksa tersenyum, kau terpaksa baik, kau terpaksa bisa diajak untuk bermuamalah. Keterpaksaanmu menjadikan sebuah keterbiasaan yang sehingganya itu bisa menghancurkan semua kezoliman, keburukan mertuamu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saling mencintai. Berhasil tabib itu menyatukan menantu mertua dari apa? Kepura-puraan, dan botol racun tadi itu Pak ternyata diisi dengan air biasa. Itulah seperti yang kami katakan tadi, bencilah seorang itu sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang kau benci menjadi orang yang kau cintai. Cintai seorang itu sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang kau cintai menjadi orang yang kau benci. Ibu kok benci kami tuh Bu? Sekedarnya saja. Ya Bu ya, Bapak kalau benci kepada menantu Pak sekedarnya saja, jangan berlebih-lebihan. Biasanya Bapak Ibu, Bu, biasanya menantu yang dibenci itu besok dia yang paling peduli kepada kita Pak. Dia yang paling peduli kepada kita, merawat kita, mencebokkan kita di hari tua kita, memandikan tubuh kita yang ketika kita tua, kita rentah, kita nggak bisa apa-apa lagi Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya, bencilah karena Allah, cintalah karena Allah, karena sungguhnya cinta dan benci yang dibangun karena Allah tidak akan pernah sia-sia untuk selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada kiat untuk menjadi menantu idaman yang kedua. Sebelum kita masuk kepada yang kedua, apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan Bu? Ada Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini, kalau kita tahu bahwa kita sebagai menantu atau mertua, tapi ini ceritanya
berbeda. Jadi bukan saya tetapi orang lain. Iya. Bukan ini. Jadi ada menantu yang begitu benci kepada orang tuanya. Jadi sekarang sudah berbagai macam diusahakan oleh istrinya untuk mencairkan suasana menantu dan orang tua istri lah gitu ya. Tapi sudah nasihat itu sudah dilakukan. Tapi bagaimana caranya Pak Ustadz? Kita seperti cerita Ustadz tadi lah. Bagaimana bisa mencairkan kebencian menantu terhadap mertuanya itu tadi. Kita di luar itu lah. Kalau mungkin Pak Ustadz Tabib jadi bisa kita masuk sebagai tabib lah ya. Tapi mungkin kita di luar itu Pak Ustadz. Mohon nasihatnya mungkin Pak Ustadz. Baik, sekarang apa alasan kebencian dari menantu itu kepada mertuanya, Pak? Karena mereka pernah kumpul satu rumah. Ya. Mereka tinggal di rumah. Tinggal di rumah lah satu rumah. Jadi mungkin hal-hal kecil terhadap menantunya itu ketersinggungan lah. Iya. Baik, kalau kebencian itu berangkat dari si mertua menzolimi hak-hak menantu, seperti contohnya saya pernah sampaikan itu Bapak Ibu, ada Pak Sutri datang ke rumah saya, suaminya dokter, istrinya dokter. Suaminya dokter, istrinya dokter. Jadi Bapak Ibu datang mereka berdua ke rumah saya untuk minta diselesaikan permasalahan di antara mereka. Nah, Pak, ketika itu Bu Dokter berkata kepada saya, Ustadz tolong saya rindu kepada orang tua saya. Sudah 4 tahun saya nggak pulang ke rumah orang tua saya. Kenapa Ibu Dokter nggak pulang? Pak Dokter itu praktek di Awal Bros Dirman, dokter spesialis. Bu Dokter umum di Eko Hospital. Jadi Ibu Dokter berkata kepada saya, datangnya waktu itu Bapak Ibu jam 9 malam. Ustadz tolong nasihati suami saya. Sudah 4 tahun saya tidak pulang ke rumah orang tua saya. Rindu saya Ustadz. Sudah 4 kali lebaran saya nggak pulang ke rumah orang tua saya Ustadz. Kenapa Bu Dokter nggak pulang? Dilarang Bapak Ustadz. Dilarang Bapak Ustadz. Kenapa dilarang Pak? Ustadz saya qawam, saya imam, saya pemimpin, saya berhak mengarahkan rumah tangga saya ke arah mana yang saya sukai. Jadi saya berhak menahan, melarang, menyuruh keluarga saya atau anak istri saya ke arah mana yang saya ridhoi. Jadi karena saya di sini punya masalah dengan mertua saya, orang tua istrinya, maka saya haramkan istri saya dan anak-anak saya untuk menginjakkan kaki di rumah mertua saya itu. Apa masalahnya Pak Dokter? Masalahnya begini Ustadz, saya dokter, mertua saya orang tua istri dokter, ternyata mereka keluarga besar dokter. Habis waktu kita Pak. Mereka ini Bapak Ibu punya seperti kerjasama bisnis. Apa itu? Pengadaan alat-alat kesehatan. Jadi si mertua orang tua istri ini Bapak Ibu sahamnya sekian, si Pak Dokter sahamnya sekian. Dengan kesepakatan pembagian keuntungan sekian. Ternyata ketika dibagi si suami merasa si mertua tak adil, yang menyebabkan ketersinggungan. Sekali ia terima, berkali-kali tentu tidak. Nah, yang menyebabkan si suami melarang istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya karena kebencian dia Pak, karena ketidakadilan si mertua tadi dalam pembagian keuntungan dagang pengadaan alat-alat kesehatan yang mereka buat di Jalan Ahmad Yani Pak. Ada tokonya di sana. Nah, jadi saya katakan kepada Pak Dokter nggak bisa seperti itu. Kalau Pak Dokter bermasalah dengan orang tua istri, cukup Pak Dokter saja. Istri biarkan pulang, jangan putuskan antara anak dengan orang tuanya, haram hukumnya. Saya katakan seperti itu. Lalu Pak Dokter, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah berkata kepada saya, oh tak bisa, aku pemimpin, aku imam, aku qawam, aku pengarah, aku berhak menentukan kemana anak istriku pergi. Itu kata si Pak Dokter dengan alasan dibawakannya sebuah hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu ada sebuah hadits yang populer yang dikembangkan oleh kebanyakan dai ataupun duat di mimbar-mimbar mereka. Ada sebuah kisah Pak, yang katanya ada seorang anak perempuan yang bertetangga dengan ayahnya. Lalu si anak perempuan itu mendapatkan ayahnya sakit.
Si anak perempuan ini bapak ibu statusnya telah menikah. Datang tetangga ke rumah anak perempuan, tengoklah ayahmu Tuhan, ayahmu sakit. Apa jawab si anak perempuan? Oh tak bisa, aku belum mendapatkan izin keluar rumah karena suamiku belum pulang perang. Sakaratul maut, ayahnya bapak ibu datang lagi tetangga ke rumah anak perempuan, lihatlah ayahmu Tuhan, ayahmu sudah sakaratul maut. Bisa jadi ini merupakan akhir kehidupannya. Apa jawab si anak perempuan? Oh nggak bisa, aku belum mendapatkan izin keluar rumah karena suamiku belum pulang perang. Meninggal ayahnya bapak ibu. Datang lagi tetangga ke rumah anak perempuan, lihatlah ayahmu Tuhan, hadiri proses penyelenggaraan jenazahnya. Kata tetangga kepada si anak perempuan, oh enggak bisa, aku belum mendapatkan izin keluar rumah karena suamiku belum pulang perang. Sampai dikuburkan bapak ibu, si anak perempuan tak bisa hadir pemakaman atau penguburan orang tuanya atau ayahnya dikarenakan belum mendapatkan izin keluar rumah karena suaminya belum pulang perang. Pernah nggak bapak ibu mendengar hadits berikut ini? Pernah? Hadits palsu bapak ibu. Saya bapak ibu ketika berkuliah S2 di Pakistan bapak ibu, kami mendapatkan dalam Dawabitul Jarh wa Ta'dil, kami mendapatkan beberapa rawi yang dicurigai bapak ibu adalah orang yang kadzab, yang majhul, yang dikatakan sebagai orang yang tidak dikenal, tak dikenal bapak ibu biografinya, gurunya, muallafatnya, tak dikenal kapan hidupnya, kapan meninggalnya, siapa guru-gurunya, di majlis apa dia hadir bapak ibu. Bahkan kami mendapatkan ada beberapa rawi yang dikatakan sebagai ulama adalah kadzab, pendusta pak. Jadi bapak ibu dalam ilmu ruwah itu bapak ibu kami mendapatkan fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu majhul, tak dikenal. Jadi bapak ibu hadits palsu ini dipopulerkan oleh kebanyakan dai. Secara dalil bertabrakan, secara logika tak dapat diterima dengan akal. Sekarang saya tanya kepada bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, maka berseberanganlah dengan kalamullah yang terdapat pada Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Ini tabrakan pertama pak. Tabrakan kedua terdapat pada Al-Ahqaf kalau saya nggak salah ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Perintah berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Bantahan berikutnya, hadits sahih membantah yang palsu ini bapak ibu dengan narasi ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Sebuah hadits yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, murka Allah terdapat pada murka orang tua. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah membantahnya dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 91 bapak ibu edisi terjemahan. Beliau mengatakan seorang anak perempuan, perhatikan bu, seorang anak perempuan dalam hal ini adalah dia memiliki harta, pendapatan, tabungan, gaji, keuntungan dagang. Dia berikan uangnya itu. Uang itu mutlak miliknya. Nggak ada campur tangan uang suami. Ia berikan kepada ayah kandungnya tanpa izin suami. Maka itu bukanlah sebuah pelanggaran yang terdapat di dalam syariat Islam. Boleh aja pak. Bahkan tanggung jawab kebahagiaan orang tua itu bisa saja berlaku kepada anak perempuan walau statusnya adalah menikah. Kalau ia mampu. Nah itu alasan pertama Pak Dokter melarang istrinya untuk pulang ke rumah orang tua kandungnya. Alasan kedua disampaikannya sebuah hadits matanya sahih, maknanya salah paham. Apa itu Bapak Ibu? Sebuah hadits yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di nomor 1733. Bapak Ibu, apa kata Nabi dari sahabat Abdullah bin Umar? Andaikan ada perintah sujud antara manusia kepada manusia, maka kuperintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Pahami makna sujud Bapak Ibu. Sujud di situ bukan menyembah atau bukan mutlak monoton kaku kebablasan kepada suami. Lihat ketika dia taat kepada Allah, taati dia. Ketika dia itu bermaksiat kepada Allah, tinggalkan dia. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, semua itu telah dijelaskan oleh para ulama kita. Ketika si menantu tersinggung kepada mertuanya karena ada hak-hak yang dizolimi oleh mertuanya, pulangkan. Tapi kalau ketersinggungan hati yang dihadirkan menantu kepada si mertua, mungkin contohnya dia tersinggung karena tak dianggap oleh mertuanya, seperti dipilah-pilih kasih sayang oleh mertuanya, maka si menantu tak elok pula rasanya untuk menyimpan dendam berlama-lama kepada si mertua. Itulah kenapa kami katakan tadi, hadirkan dalam hati dan kalbu kita kepekaan, dan kita menjadi orang-orang yang memaafkan semua apa yang ada pada kekurangan mertua ataupun orang tua kita.
Jadi oleh karenanya itu bisa menjadi sesuatu yang insya Allah kebaikan untuk kita, dan kita insya Allah akan dijauhkan dari persengketaan atau perselisihan. Nah caranya adalah biar waktu yang menjawabnya Pak. Biar waktu yang menjawabnya Pak. Karena sudah dinasehati tak bisa. Sudah dinasehati tak mempan. Dihadirkan ustadz-ustadz yang cukup senior, dinasehati dia tak juga bisa. Dia lebih mengedepankan kebenciannya. Biarlah waktu yang membalasnya, biarlah waktu yang akan menjadikan ia berubah. Bisa jadi nanti dia di penghujung waktunya, di penghujung kesempatannya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pernah bosan untuk mendoakannya agar Allah melembutkan kolbunya dan dia bisa kembali bersama kita dalam muamalah seperti biasa. Seperti itu Pak kira-kira. Jadi jangan dipaksakan Pak untuk sekarang ini, biarkan dia dengan kebenciannya, biarkan dia dengan kemarahannya. Insya Allah di suatu saat nanti tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Doakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbahu ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbahu ala ta'atik. Artinya kita doakan dia semoga Allah Ta'ala melembutkan hatinya yang sehingganya dia bisa mencair bersama kita pada muamalah seperti biasanya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Insyaallah. Anda agak grogi nih untuk bertanya. Ini teman saya langsung cerita sama saya. Jadi dia laki-laki, ya. Kemudian ibunya single factor. Jadi bapaknya meninggalkan ibunya. Jadi dicerai waktu dia masih kecil. Iya. Jadi dia anak tunggal. Kemudian dia selalu berbakti sama ibunya sampai besar. Nah kemudian dia pun bekerja, dia berikan ibunya nafkah dan ibunya sangat mencintai dia sangat mencintai ibunya. Sampai saat dia sudah umur dewasa, dia mau nikah sama ibunya nggak boleh. Jadi harus berbakti sama orang tuanya full sampai sudah umur mau 30 tahun.